Halo semuanya, kenalin nama aku Nadira dan di video kali ini kita akan membahas mengenai customer analysis dan memahami tentang apa aja sih proses yang terjadi ketika seorang customer itu ingin membeli layanan berupa bimbingan belajar online seperti yang disediakan oleh Pahamify. Sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai customer analysis ini, tentunya kita harus tahu dulu dong siapa sih sebenarnya yang disebut dengan customer itu. Nah, customer merupakan julukan bagi individu maupun kelompok yang menerima produk barang maupun layanan jasa dari pihak lain atas pertukaran harta benda seperti misalnya uang dengan nilai yang sebanding. Nah, di ilmu marketing sendiri, customer ini bisa dibagi menjadi 5 role yang berbeda, yaitu initiator, influencer, decider, purchaser, dan juga consumer. Nah, apa sih bedanya? Yuk kita bahas lebih lanjut. Role yang pertama adalah initiator. Initiator merupakan julukan bagi pihak yang merasakan bahwa ia memerlukan untuk mengonsumsi sebuah produk tertentu. Misalnya nih, seorang siswa kelas 12 SMA yang ingin belajar insentif untuk mempersiapkan diri menuju ujian tulis berbasis komputer atau UTBK agar bisa lolos ke seleksi masuk perguruan tinggi nasional, maka ia akan berinisiasi nih untuk membeli produk live class dari Pahamify. Nah, sebelum dia berinisiasi, pasti dia sudah terkena influence dari role kedua yang bernama influencer. Influencer ini tidak harus dari influencer yang seperti selebgram, artis, dan lain sebagainya, tapi juga bisa dari teman-temannya, dari gurunya, ataupun dari siswa lain yang ia temui di media sosial seperti misalnya Twitter dan Instagram. Setelah menyadari kebutuhannya dan berinisiasi untuk membeli produk live class, maka siswa ini akan bilang nih ke orang tuanya bahwa ia ingin membeli produk live class untuk membantu dia belajar. Nah, di sini orang tuanya bertindak sebagai role yang ketiga, yaitu decider. Jadi orang tua ini akan memutuskan nih berlangganan ataupun membeli paket live class dari Pahamify ataupun tidak. Nah, misal iya, maka orang tua ini juga akan bertindak sebagai purchaser karena orang yang membayar untuk produk tersebut adalah orang tuanya. Nah, akhirnya kita masuk ke role yang kelima, yaitu consumer. Consumer merupakan julukan bagi pihak yang menerima ataupun menggunakan produk ini secara langsung. Nah, dalam kasus ini berarti consumernya adalah siswa kelas 12 SMA yang ingin belajar di live class. Sebelum siswa kelas 12 SMA ini tadi akhirnya memutuskan bahwa ia akan menggunakan produk live class dari Pahamify ataupun dari bimbel online yang lain, pasti dia sudah mempertimbangkan beberapa hal-hal penting seperti misalnya harga dan juga kualitas. Nah, kualitas ini meliputi misalnya seperti kelengkapan fitur, kemudian apakah jadwal belajarnya ini bisa fleksibel, kemudian bonus apa aja yang kira-kira bisa ia terima, dan juga apakah aplikasi belajarnya ini bisa kompatibel di device-device yang biasa ia gunakan sehari-hari. Nah, masalah harga juga tidak kalah penting nih, karena biasanya konsumen itu menyukai produk yang murah tetapi tidak murahan. Nah, ketika siswa kelas 12 SMA tadi melakukan riset dan juga membandingkan fitur-fitur apa aja sih yang ada di live class Pahamify jika dibandingkan dengan live class dari bimbingan belajar online yang lainnya, ternyata Pahamify ini memiliki fitur yang terlengkap nih, karena sudah ada grup belajar, kemudian ada community untuk siswa dan juga untuk orang tua, kemudian juga masih ada juga gratis webinar Amis First, dan juga lapor belajar dan study plan yang bisa men-track progres belajar siswa ini. Nah, selain itu ternyata bonus yang ditawarkan oleh Pahamify juga banyak wih, seperti misalnya free access untuk semua video belajar yang ada di Pahamify, kemudian tryout premium, kemudian ada fitur Pegasus, fitur bank soal, fitur rangkuman, kuis, dan juga tes minat bakat yang bisa diakses oleh siswa ini secara gratis jika ia berlangganan live class. Ternyata dari sisi harga, Pahamify juga menempati posisi nomor 2 sebagai live class termurah jika dibandingkan dengan bimbel-bimbel online yang lainnya. Nah,
Kombinasi antara harga yang murah dan juga fitur yang lengkap ini adalah kombinasi yang paling sesuai untuk siswa. Oleh karena itu, siswa kelas 12 SMA tadi akhirnya memutuskan untuk menggunakan live class dari Pahamify. Kalau dari tadi kita udah banyak bahas tentang sisi customer, maka sekarang adalah saatnya kita bahas dari sisi perusahaannya. Nah, jika perusahaan ingin customer-nya itu loyal, kemudian produknya itu tetap laku, tetap eksis, maka perusahaan harus memastikan dia selalu menyediakan produk yang terbaik bagi customer-nya. Nah, dalam rangka menyediakan produk yang terbaik ini, perusahaan harus melakukan research nih teman-teman. Misalnya nih, Nadira akan melakukan research di Pahamify. Maka yang bisa Nadira lakukan adalah membuka company data record yang berisikan tentang account record untuk mengetahui kira-kira channel mana aja sih yang mendatangkan conversion yang paling banyak untuk Pahamify. Kemudian Nadira juga bisa membuka data tentang sales record untuk mengetahui kira-kira paket belajar mana sih yang sebenarnya paling banyak laku atau paling banyak diminati oleh siswa. Kemudian siswa kelas berapa aja yang banyak menggunakan Pahamify, apakah siswa kelas 10, kelas 11, 12, ataupun gap year. Kemudian Nadira juga bisa tahu nih kira-kira peak seasonnya itu kapan sih. Jadi nantinya jika ada campaign baru, maka campaignnya ini akan berjalan dengan optimal. Yang kedua adalah quantitative research. Quantitative research ini bisa dilakukan dengan cara menyebarkan survei atau kuesioner melalui aplikasi untuk merekam data kepuasan dan testimoni dari konsumen. Kemudian yang ketiga adalah qualitative research yang bisa dilakukan dengan focus group discussion bersama community yang sudah dimiliki Pahamify. Nah, saat ini Pahamify sudah memiliki Pahami Parent Community dan Pahami Friend Community. Nah, dari sinilah Pahamify bisa mengetahui nih gimana sih sebenarnya ekspektasi mengenai bimbel online itu dari sisi orang tua dan juga dari sisi siswa. Selain itu, kita juga bisa melakukan in-depth interview dengan salah satu siswa yang telah tergabung dalam community kami. Nah, itu tadi adalah bahasan kita mengenai customer analysis di video kali ini. Kalau kamu pengen ngobrol ataupun diskusi bareng Nadira seputar hal marketing, kamu bisa langsung kontak aja ke akun Instagram maupun LinkedIn di samping ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. See you at the next video. Bye-bye.